Hello everyone, welcome back to Englishku channel. Ayo belajar bahasa Inggris bersama Englishku sehingga kita bisa berkata English is easy. Yes, we can do it. Apakah kamu sedang belajar materi bahasa Inggris tentang do dan does? Di video ini ada banyak contoh kalimat do dan does beserta artinya menggunakan subjek they, we, I, you, she, he, it. Ada kalimat positif, kalimat negatif, dan kalimat interrogatif alias kalimat tanya. Wow, lengkap banget! Sebelum lanjut ke contoh kalimat, aku bilangin ya, hal-hal penting tentang do dan does yaitu mereka digunakan bersama kata kerja verb one atau infinitive atau disebut juga present verb. Selain itu, do dan does juga digunakan dengan subjek yang berbeda. Do digunakan bersama subjek they yang artinya mereka, we yang berarti kami atau kita, you yang artinya kamu, anda atau kalian, serta I yang berarti saya atau aku. Sedangkan does dipasangkan dengan subjek she yang berarti ia seorang perempuan, he untuk ia seorang laki-laki, dan it yang berarti ini atau itu untuk satu benda, satu tumbuhan, dan seekor hewan. Sudah jelas ya bahwa kata kerja bantu do dan does digunakan dengan subjek yang berbeda. Kamu akan lebih paham dengan melihat contoh kalimat menggunakan do dan does. Seperti apa ya contoh kalimatnya? Kita awali dengan penggunaan subjek they dan kata kerja bantu do pada contoh kalimat berikut. Kalimat positif. They do work here. They do work here. Artinya mereka beneran bekerja di sini. Ia subjek they berpasangan dengan kata kerja bantu do. Pada kalimat positif, kata do memberikan penekanan sehingga berarti benar-benar, memang, atau beneran. Jadi subjek they dipasangkan dengan kata kerja bantu do. Berikutnya kita simak contoh kalimat negatif yaitu they do not work here. They do not work here. Artinya mereka enggak bekerja di sini. Nah, pada kalimat negatif terdapat tambahan not sehingga menjadi do not atau don't yang berarti enggak atau tidak untuk menunjukkan penyangkalan. Kata do not bisa disingkat menjadi don't sehingga kalimatnya bisa menjadi they don't work here. Bagaimana dengan kalimat interrogatif atau kalimat tanya? Nah, berikut contohnya. Do they work here? Do they work here? Artinya, apakah mereka bekerja di sini? Perhatikan kata-kata yang digaris bawahi yaitu kata do dan subjek they. Nah, untuk membuat kalimat interrogatif, kamu perlu meletakkan kata do di awal kalimat ya, sehingga kalimatnya menjadi do they work here? Kalimat tanya ini disebut juga yes no question karena ada dua opsi jawaban yaitu yes they do dan no they don't. Next, kita bahas tentang subjek we dan kata kerja bantu do. Kalimat positif, we do read a book in the morning. We do read a book in the morning. Artinya, kami beneran membaca buku pada pagi hari. Pada kalimat positif ini terdapat subjek we dan kata kerja bantu do. Kata do memberikan penekanan sehingga berarti benar-benar, memang, atau beneran. Untuk membuat kalimat negatif, kamu perlu menambahkan not, sehingga kalimatnya menjadi we do not read a book in the morning. We do not read a book in the morning. Artinya, kami nggak membaca buku pada pagi hari. Kata do not pada kalimat negatif bisa disingkat menjadi don't, sehingga kalimatnya bisa menjadi we don't read a book in the morning. Ingat ya, subjek we dipasangkan dengan kata kerja bantu do. Berikutnya kita simak kalimat interrogatif atau kalimat tanya. Untuk membuat kalimat interrogatif, kamu perlu meletakkan kata do di awal kalimat sehingga kalimatnya menjadi do we read a book in the morning? Do we read a book in the morning? Artinya, apakah kami membaca buku pada pagi hari? Kalimat tanya ini disebut juga yes no question. Ya, karena ada dua opsi jawaban, yaitu yes we do atau no we don't. Nah, itulah contoh kalimat menggunakan subjek we dan kata kerja bantu do. Bagaimana jika subjeknya I? Kita akan bahas yaitu subjek I dan kata kerja bantu do. Contoh kalimat positif, I do swim on Friday. I do swim on Friday. Artinya, aku memang berenang pada hari Jumat. Masih ingat kan apa fungsi kata do pada kalimat positif? Yes, untuk memberikan penekanan sehingga berarti benar-benar, memang, atau beneran. Gimana caranya membuat kalimat negatif menggunakan subjek I dan kata kerja bantu do? Tambahkan kata not sehingga kalimatnya menjadi I don't swim on Friday. I don't swim on Friday. Artinya aku nggak berenang pada hari Jumat. Iya, pada kalimat negatif terdapat tambahan not
setelah kata kerja bantu do sehingga menjadi do not atau don't yang berarti enggak atau tidak untuk menunjukkan penyangkalan. Next, kita simak kalimat interrogatif atau kalimat tanya yang diawali dengan kata kerja bantu do, yaitu do I swim on Friday? Do I swim on Friday? Artinya, apakah aku berenang pada hari Jumat? Masih ingat nggak kalimat tanya ini disebut kalimat apa? Yes, no question. Iya, kalimat tanya ini disebut yes, no question. Nah, jika ada yang bertanya seperti ini padamu, maka jawabannya bisa yes, you do atau no, you don't. Kita bahas subjek yang terakhir yang menggunakan kata kerja bantu do, yaitu you. Contoh kalimatnya adalah you do play tennis on Monday. You do play tennis on Monday. Artinya, kamu beneran bermain tenis pada hari Senin. Pada kalimat positif, kata do memberikan penekanan sehingga berarti benar-benar, memang, atau beneran. Untuk membuat kalimat negatif, kamu perlu menambahkan kata not, sehingga kalimatnya menjadi you don't play tennis on Monday. You don't play tennis on Monday. Artinya, kamu nggak bermain tenis pada hari Senin. Iya, pada kalimat negatif perlu tambahan not setelah kata kerja bantu do sehingga menjadi do not atau don't yang berarti enggak atau tidak. Gimana ya cara membuat kalimat interrogatif atau kalimat tanya? Kita simak berikut contohnya. Do you play tennis on Monday? Do you play tennis on Monday? Artinya, apakah kamu bermain tenis pada hari Senin? Jika ada yang bertanya seperti ini kepadamu, ada dua opsi jawaban yang bisa kamu berikan. Yang pertama, yes, I do, atau yang kedua, no, I don't. Nah, kamu sudah belajar gimana caranya menggunakan kata kerja bantu do dan beberapa subjek, yaitu they, we, I, you. Bagaimana dengan penggunaan kata kerja bantu does dalam bahasa Inggris? Kita simak berikut ini. Yang pertama, subjek she dan kata kerja bantu does. Subjek she artinya ia yang digunakan untuk mengacu pada seorang perempuan. Berikut contoh kalimat positif menggunakan subjek she dan kata kerja bantu does. She does wash her clothes. She does wash her clothes. Artinya ia memang mencuci pakaiannya. Seperti halnya fungsi do pada kalimat positif, fungsi does juga sama, yaitu memberikan penekanan sehingga berarti benar-benar, memang, atau beneran. Bagaimana dengan kalimat negatif? Berikut contohnya. She does not wash her clothes. She does not wash her clothes. Artinya ia nggak mencuci pakaiannya. Pada kalimat negatif terdapat tambahan not setelah kata kerja bantu does, sehingga menjadi does not atau doesn't yang berarti enggak atau tidak untuk menunjukkan penyangkalan. Nah, untuk membuat kalimat interrogatif atau kalimat tanya, kamu perlu meletakkan does di awal kalimat sehingga kalimatnya menjadi does she wash her clothes? Does she wash her clothes? Artinya, apakah ia mencuci pakaiannya? Jenis kalimat ini disebut juga yes no question karena ada dua opsi jawaban, yaitu yes she does atau no she doesn't. Nah, itulah cara membuat kalimat menggunakan subjek she yang mengacu pada seorang perempuan. Bagaimana jika subjeknya adalah seorang laki-laki ya? Subjek apa nih yang digunakan? Jawabannya adalah subjek he. Nah, kita bahas yuk subjek he dan kata kerja bantu does. Berikut beberapa contoh kalimatnya. Kalimat positif, he does speak English fluently. He does speak English fluently. Artinya, ia beneran bicara bahasa Inggris dengan lancar. Kata-kata yang digarisbawahi adalah he dan does. Pada kalimat positif, kata does memberikan penekanan, sehingga berarti benar-benar, memang, atau beneran. Nah, untuk membuat kalimat negatif, tambahkan not setelah does. Sehingga kalimatnya menjadi he doesn't speak English fluently. He doesn't speak English fluently. Artinya, ia nggak bicara bahasa Inggris dengan lancar. Kata doesn't adalah kependekan dari does not. Jadi untuk membuat kalimat negatif dengan subjek he, kamu bisa menggunakan does not atau doesn't. Lalu dilanjutkan dengan kata kerja verb one. Berikutnya kita simak kalimat interrogatif atau kalimat tanya. Does he speak English fluently? Does he speak English fluently? Artinya, apakah ia bicara bahasa Inggris dengan lancar?
Untuk membuat kalimat interrogatif, kamu perlu meletakkan does di awal kalimat ya. Jangan lupa akhiri dengan tanda tanya. Jawaban untuk kalimat tanya ini ada dua, yaitu yes, he does atau no, he doesn't. Nah, itu dia penggunaan subjek he dan kata kerja bantu does pada kalimat positif, negatif, dan interrogatif. Sekarang kita lanjut yuk dengan subjek yang terakhir, yaitu it dengan kata kerja bantu does. Contoh kalimat positif, it does rain much in July. It does rain much in July. Artinya memang ada banyak hujan pada bulan Juli. Kata does pada kalimat positif memberikan penekanan, sehingga berarti benar-benar memang atau beneran. Sedangkan untuk membuat kalimat penyangkalan atau kalimat negatif, kamu perlu menggunakan does not atau doesn't. Seperti pada contoh berikut. It doesn't rain much in July. It doesn't rain much in July. Artinya tidak ada banyak hujan pada bulan Juli. Jadi untuk membuat kalimat negatif, kamu perlu menambahkan kata not setelah does sehingga menjadi does not atau doesn't. Bagaimana dengan kalimat interrogatif atau kalimat tanya? Yuk kita simak. Does it rain much in July? Does it rain much in July? Artinya apakah ada banyak hujan pada bulan Juli? Jika ada yang bertanya seperti ini kepadamu, maka ada dua opsi jawaban. Kamu bisa jawab, yes, it does. Namun jika tidak, kamu bisa jawab, no, it doesn't. Yeay, kamu sudah belajar tentang penggunaan do dan does dalam kalimat bahasa Inggris dengan subjek yang berbeda. Kata kerja bantu do digunakan dengan subjek they, we, you, I, dan kata kerja does digunakan dengan subjek she, he, it. Sebelum lanjut mengerjakan soal-soal latihan, kita simak dulu yang berikut. Ingin mahir bahasa Inggris tapi bingung mulai belajar dari mana? Ngerasa minder bahasa Inggrismu gitu-gitu aja? Tenang, kamu nggak sendiri kok. Ada banyak pelajar pemula ngerasain hal sama. Mereka sudah mengambil langkah kecil untuk mahir berbahasa Inggris dengan ebook Englishku yang berjudul A Great Start to Master English. Panduan belajar bahasa Inggris level pemula hingga mahir. Dalam ebook ini materinya komplit banget, step by step dan sangat mudah dipahami. Kamu akan belajar dari huruf, kata, frase, klausa, kalimat, paragraf, tenses, grammar, dan masih banyak lagi. Nggak hanya itu, ada juga latihan soal di setiap materi beserta kunci jawabannya. Wah, lengkap banget. Setiap halaman ebook ini berwarna semua sehingga belajar jadi asyik dan menyenangkan. Jadinya pengen belajar lagi, dan lagi. Bahkan kamu bisa pilih materi yang ingin dipelajari hanya dengan klik saja meluncur deh ke materinya. Gampang banget kan? Soal harga, ebook ini memberikan manfaat yang jauh lebih tinggi. Dengan harga minimal, kamu dapat manfaat yang maksimal banget. Apalagi sekarang ebook Englishku sedang diskon loh. Nggak 10% atau 20%, tapi 45% dari harga Rp389.000 sekarang hanya Rp213.000 saja. Diskon dapat berakhir sewaktu-waktu, jadi jangan lewatkan kesempatan emas ini. Berikut kata mereka tentang ebook Englishku. Tidak ada kata terlambat untuk mahir berbahasa Inggris. Jangan sampai kamu menyesal di kemudian hari karena tidak mengambil langkah kecil ini sekarang. Klik link ebook Englishku di kolom deskripsi atau kunjungi website englishku.com. Untuk mengecek sejauh mana pemahamanmu, yuk kita kerjakan soal latihan berikut. Pilihlah kata yang tepat untuk melengkapi kalimat. Kamu akan diberikan waktu 10 detik untuk menjawab masing-masing soal. Udah siap belum? Kita mulai ya!
Itu dia materi tentang penggunaan do dan does dalam bahasa Inggris. Don't forget to practice. The more you practice English, the more you master it. Subscribe, like, and comment jika video ini bermanfaat untukmu. Kunjungi englishku.com untuk lebih banyak materi bahasa Inggris. Let's learn English with Englishku. English is easy. See ya!